Saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin semuanya, mari kita meningkatkan iman dan takwa dimanapun kita berada. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Di mana tempat kita wajib meningkatkan iman dan takwa. Dan saya wasiatkan pula, mari malam hari ini niatkan untuk kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Niatkan semua amal kita, apapun yang kita lakukan, semua bisa membawa manfaat bagi din, dunia, akhirat, insyaallah. Dan kita niatkan dengan amalan yang kita amalkan di malam hari ini, semoga menjadi kegembiraan Nabi Muhammad terhadap kita, ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad terhadap kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan insyaallah akan membuka jalan yang penuh dengan kemudahan, jalan yang penuh dengan keridhaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang tertera tadi adalah PBNU. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, U Undang-Undang Dasar 45. Wes kuwi nek insyaallah wong NU nglakoni NU-ne tenang, Indonesia akan jadi bagus. Wis ngoten tak? Kula mboten dawa-dawa bab niku, mangke nek dawa-dawa malah akeh kelirune nggo. Saya akan cerita aja di sini. Pada suatu hari ada seorang bijak datang kepada seorang pembuat cincin. Si pembuat cincin ini orangnya sudah tua dan pasti orang ini berpengalaman. Coba putri-putri didengarkan dulu. Sang bijak berpesan kepada si pembuat cincin tadi, wahai bapak, tolong tulislah sesuatu di cincin yang akan saya buatkan kepada Anda, sesuatu ya yang menjadi pengalaman perjalanan hidup Anda, sesuatu yang istilahnya istimewa di dalam perjalanan hidup Anda. Tulisan nenggon cincin saya. Tukang cincin ini diserai, bingung nulis apa. Berbulan-bulan dia tidak jadi-jadi. Si orang bijak ini mengatakan kepada yang membuat cincin, nanti kalau sudah jadi kasih kabar saya akan ambil. Bulan-bulanan orang tadi. Akhirnya si tukang emas ini, tukang cincin tadi, tahu-tahu datang ke rumah si orang yang ngongkos ke gawe cincin tadi, seorang yang bijak tadi. Dikembalikan cincinnya, sudah selesai cincin itu dan dikembalikan. Mari bapak, silahkan bapak pakai. Di situ tukang cincin ini menuliskan sesuatu, sedangkan orang bijak itu mocong guyu. Diwacok kok lucu men tulisannya kaya ngono. Ditulis di cincinnya itu tadi, tulisannya adalah, dan yang ini pun pasti akan berlalu. Mudeng. Dan yang ini pun pasti akan berlalu. Tulisannya ini judul. Dan yang ini pun pasti akan berlalu. Wes pikire wong sing bijak iki tadi ki apa? Tukang cincin ini nulis kaya ngono, manfaate apa? Ya sudah, berhubung dia ditulis itu dipakai. Subhanallah. Setelah beberapa bulan dia menghadapi sesuatu masalah yang luar biasa. Masalah yang besar si orang bijak ini. Akhirnya secara tidak sengaja orang bijak ini ngelepas cincin ya. Dia lihat tulisan itu tadi. Dan yang ini pun pasti akan berlalu. Akhirnya dia tenang, alhamdulillah. Permasalahan sing ruwet kaya ngono gara-gara maca tulisan di cincin, dan yang ini pun pasti akan berlalu. Akhirnya tenang. Alhamdulillah, pasti akan berlalu. Selesai masalah itu, dia mendapatkan kegembiraan yang luar biasa.
dalam kegembiraan yang luar biasa tadi, dia juga tidak sengaja membaca cincin itu juga. Dan yang ini pun pasti akan berlalu. Jadi ojo terlalu seneng. Akhirnya dia tidak sombong dengan apa yang dia dapatkan. Dia tidak terlalu berlebihan dalam kegembiraan. Dan yang ini pun pasti akan berlalu. Nah, di malam hari ini saya ingatkan kepada diri saya dan hadirin hadirat semuanya, tulislah ini. Dan yang ini pun pasti akan berlalu. Setiap saat tulisan ini masukkan ke dalam hati. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kalian hadapi, pasti akan berlalu. Seperti apa yang kita hadapi saat ini di negeri yang kita cintai. Masalah demi masalah, jangan khawatir. Dan yang ini pun pasti akan berlalu. Gitu aja. Pembawa berita dimanapun, misalnya bawa berita di TV dan sebagainya, ucapkan cerita no kabeh terus terakhirnya, dan ini pun pasti akan berlalu. Ngono bae. Insyaallah akan, tidak mungkin masuk masalah kok terus ora mandek-mandek. Pasti akan berlalu, ya. Jadi ayo bangsaku yang kucintai, dan ini pun pasti akan berlalu. Ngono bae. Ngadepi apa pasti akan berlalu. Pegangan kita Allah. Kita jangan khawatir. Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan tidak mati. Allah selalu memandang hambanya lebih daripada hamba memandang kepada Allah. Allah lebih memikirkan hambanya daripada hamba memikirkan ke Allah. Allah lebih perhatian terhadap hambanya daripada hamba perhatian kepada Allah. Jadi Allah selalu melindungi kita. Dan ini pun pasti akan berlalu. Geger-geger neng Jakarta, geger-geger neng, dan ini pun pasti akan berlalu. Aja wedi bingung apa, salat wae. Nyetel berita ada masalah, Allahu Akbar, salat. Ini pun pasti akan berlalu. Karena apa? Urusannya dunia. Urusan dunia pasti akan berlalu. Urusan akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan berlalu begitu saja. Urusan akhirat ditanya nanti sama Allah. Apapun sekecil apapun amalan kalian pasti dimintai pertanggungjawaban. Baik kalian sebagai pejabat maupun rakyat, kaya maupun miskin, ya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kalian lakukan di dalam dunia. Jangan nanti kita di sana bingung apa yang kita ucapkan. Bumi nanti akan menjadi saksi bagi siapapun yang berbuat kemaksiatan dan siapapun yang berbuat kezaliman di atas bumi. Pasti akan menjadi saksi. Jangan dikira kehidupan itu hanya di dunia. Dunia ini hanya sementara, hidup yang abadi dan kekal kelak di akhirat. Apa yang sudah kalian siapkan untuk menghadapkan kehidupan abadi? Itu yang penting. Di dunia ini permasalahan yang dihadapi manusia cuma permasalahan cinta dunia itu aja. Jarang ada orang yang bermasalah masalah akhirat. Jarang ada orang yang memikirkan kepentingan akhirat. Tetapi mereka kepentingan-kepentingan yang dikatakan Rasulullah, harta, tahta, dan wanita. Ini yang membuat kacaunya manusia hidup di muka bumi. Senjata-senjata setan yang paling jitu adalah harta, tahta, wanita. Ini pasti akan berlalu. Ya, jangan khawatir. Mari kita bangkit, selalu kita tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kita. Kita yakini bahwa hidup kita bukan dunia. Orang yang baik adalah orang yang tidak pernah memikirkan istilahnya kesalahan orang lain atau peduli terhadap kesalahan orang lain. Orang yang baik adalah dia selalu memikirkan kesalahan pribadinya, dan dia selalu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah serta meningkatkan kemanfaatan dirinya untuk sesama. Itu orang baik. Tapi kalau orang yang tidak pernah memikirkan itu, bendino gur nonton inseret, yalah inseret, terus apa lagi gosip, terus apa neh, wah hasil mosok kejelekan orang kok dipamer-pamer ke ngalor ngidul. Masa orang, ada apa ini bangsaku?
Wahai bangsaku, jangan, ayo. Kalian orang baik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang baik, bangsa yang bermoral, bangsa yang mempunyai akhlak yang luar biasa. Bangsa kita ini sekarang mulai dirusak oleh orang-orang yang ingin merusak akhlak bangsa kita ini. Melalui siapapun, mereka mencari selah-selah kelenyahan orang-orang yang ada di negeri yang dicintai ini untuk dimasuki, supaya mereka saling mencaci satu dengan yang lain, saling menghinakan satu dengan yang lain, saling mengotori hati-hati satu dengan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini kejadian. Jangan turut-turut, jangan. Itu bukan cara kita, itu bukan cara Islam, itu bukan cara bangsa kita. Cara bangsa kita adalah toto kromo. Paling apik wong Indonesia. Wong Indonesia apa neh wong Jawa jempole nganti dawa-dawa gara-gara toto kromo. Monggo. Sekarang kok ndak ada yang begitu. Sekarang yang ada cuma caci mencaci, yang ada saling menyalahkan. Jangan, ayo bismillah. Kita ajak masing-masing, ayo. Seandainya ada saudara kita yang salah, ada saudara kita yang keliru, ada saudara kita yang maksiat, kita rangkul, kita ajak untuk kembali di jalan yang baik. Bukan kita terus kita umbar ke sana sini kejelekan saudara kita. Tidak, jangan. Karena apa? Yaitu tadi, sifat manusia ini ingin menang sendiri, rakus. Mari kita bersama, mari bersatu bangsaku. Saya akan cerita. Kalau Anda makan nasi, nasinya itu cuma 1 biji, kira-kira ki wareg kok. Dikatakan orang makan itu ya nasi sak piring, paling ora ya sak sendok minimal. Mosok siji upo siji ngene kok ngono ki. Upo sewaktu sendirian tidak ada harganya upo kuwi. Tapi sewaktu upo itu al upo sak rombongan menjadi nasi sak piring, regane 3.500. Gini apa nggih? Upo 1 itu tidak ada harganya. Kadang diselentik ucul lanang. Begitu pula bangsa ini, jangan sampai kita lepas, kita bersatu. Seperti misalnya sapu lidi. Sapu lidi ini sapune gur siji tok sak batang kon ngresiki sak latar ini pirang atus tahun lagi resiki. Tik ngene ora iso resik-resik. Tapi kalau bersatu, terdiri dari sekian ratus lidi yang ada di situ disatukan, membersihkan sebentar. Begitu pula bangsa ini, kalau betul-betul bersatu untuk membersihkan orang-orang yang ingin merusak bangsa ini, gampang. Jangan sampai kita dipecah-pecah lidi itu tadi, satu dengan yang lain, akhirnya menjadi satu lidi yang tidak ada manfaat, jadi oposisi sing ora enek regane. Jangan, kita kuat, kita bangsa yang hebat, kita bangsa yang kaya. Negeri ini, negeri yang makmur, negeri yang subur. Mari, saya wasiatkan kepada diri saya wasiatkan kepada pejabat, saya wasiatkan kepada TNI Polri, saya wasiatkan kepada ulama. Mari kita bersatu, bangkit kita bersatu. Demi apa? Untuk menjadikan negeri ini betul-betul negeri yang diridhai Allah. Mayoritas negeri ini ya muslim. Ada yang mengatakan 75%, 70%. Besar muslim terbesar di dunia itu Indonesia. Dan Indonesia ini masih kuat, dan insya Allah digoyang seperti apapun tidak akan terjadi apa-apa di negeri ini. Karena di negeri ini masih banyak orang-orang yang soleh solehah, masih banyak orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, masih banyak pejabat, masih banyak aparat, masih banyak ulama yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang tidak takut. Mudah-mudahan berkat yang takut, yang tidak takut kembali di jalan yang takut. Mudah-mudahan yang taat, berkat yang tidak, berkat yang taat, yang tidak taat kembali ke jalan yang taat. Mudah-mudahan berkat orang-orang yang baik, yang tidak baik bisa menjadi baik. Dan mudah-mudahan berkat orang-orang yang selalu mengadahkan tangannya di tengah malam, negeri ini selamat dari fitnah, selamat dari adu domba, selamat dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan kami titipkan negeri dan bangsa ini hanya kepadamu.
karena tiada kemampu kami untuk merubah keadaan diri kami. Bagaimana kami akan merubah negeri dan bangsa kami? Kami yakin ya Rabb, tiada kemampuan kami ini, tiada kemampuan kami ini karena kedhaifan kami, karena kelemahan kami. Kami mohon ya Allah, turun tangan-Mu ya Allah. Kami berharap ya Allah, Engkau ikut mengatur semua ya Arhamar Rahimin yang ada ini. Ya Rabb, berkat pemberian-Mu, berkat kasih sayang-Mu, berkat ridha-Mu ya Rabb, kami berharap semua yang ada bermasalah di negeri ini Kau ganti dengan kecintaan sesama di antara kami. Ya Rabb, kami tiada mampu untuk merubah keadaan kami dan bangsa serta merubah keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Banyak orang-orang yang dibantai, banyak orang-orang yang ya Allah dizalimi, dan kami berharap ya Allah, ya Allah, ya Allah yang Maha Kuasa, berilah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa merubah diri kami ini menjadi yang terbaik ya Arhamar Rahimin, dan merubah bangsa ini menjadi terbaik, merubah umat Nabi Muhammad menjadi yang terbaik. Wahai Tuhan kami, wahai kekasih kami, jadikan doa-doa ini doa yang akan mengangkat derajat kami dan bangsa kami ini ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Jadikan kami dan bangsa ini rukun ya Arhamar Rahimin, rukun ya Arhamar Rahimin, yang tua sayang terhadap yang muda taat kepada yang tua, yang kaya sayang kepada miskin, yang miskin sabar atas kemiskinannya ya Arhamar Rahimin. Semua kami berharap semua yang ada di negeri ini mendapatkan jalan untuk mendekatkan diri kepadamu, mendapatkan jalan untuk menjadikan diri mereka dan keluarga mereka bahagia dunia dan akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kami berharap kebersamaan dan kebersamaan ya Rabb, kebersamaan kami dalam kami meningkatkan iman dan takwa ini, agar kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kuat, bangsa yang kuat, bangsa yang tidak gampang dihancurkan dengan orang-orang yang ingin menghancurkannya. Allahumma ya Allah, singkirkan semua makhluk yang akan menghancurkan negeri yang kami cintai ini. Ya Rabb, tiada kekuatan kecuali kekuatan-Mu, tiada kemampuan kecuali kemampuan-Mu. Siapapun ya Allah yang akan memfitnah bangsa ini, siapapun yang akan menghancurkan bangsa ini, ya Allah singkirkan dari negeri dan ya Rabb dari bangsa yang kami cintai ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikan seluruh aparat keamanan kami dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. TNI dan Polri kami dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Bapa ya Rabb, bagi seluruh pejabat-pejabat kami ya Arhamar Rahimin dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Ya Allah, ya Allah, dan para ulama dapat menjalankan tugas dengan baik. Para masyarakat dan rakyat dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Ya Rabb, angkatlah semua kemiskinan yang ada di daerah-daerah kami. Berilah kekayaan kepada kami dan mereka rezeki yang halal, barakah, manfaat dunia wal akhirah. Rezeki yang akan menyelamatkan kami dunia dan akhirat, rezeki yang akan membawa kebahagiaan bagi kami dunia wal akhirat, rezeki yang akan menyelesaikan hutang-hutang kami, rezeki yang akan memuluskan kehidupan dunia dan akhirat kami, rezeki yang akan mengantarkan kami menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah inda Nabi Muhammad, rezeki yang akan mengumpulkan kami dan keluarga kami kelak di surgamu bi ghairi hisab, bi ghairi hisab, bi ghairi hisab. Ya Rabb, makmurkan majlis-majlis ta'lim kami, majlis-majlis ta'lim kami ya Arhamar Rahimin. Padang Jagat ini dan majlis taklim yang lain, makmurkan pondok-pondok pesantren kami, makmurkan semua ya Allah tempat-tempat ibadah kami, makmurkan semua tempat ibadah kami, makmurkan tempat pekerjaan kami ya Arhamar Rahimin dengan kemakmuran-kemakmuran abadi, kemakmuran zahiran wa batina. Rabbana ya Rabbana, jadikan putra-putri kami min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahli sunnah wal jamaah. Jauhkan putra-putri kami ya Allah dengan pemikiran-pemikiran yang sesat,
dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Dekatkan mereka dengan orang yang dekat kepadamu dan Nabi Muhammad. Dekatkan mereka dengan orang yang selalu membawa keselamatan mereka dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, cintailah dan sayangilah anak cucu kami sampai yaumul qiyamah. Jadikan mereka selamat dari pergaulan-pergaulan maksiat, selamat dari minuman keras, selamat daripada obat-obatan yang akan menghancurkan masa depan mereka. Jadikan mereka putra-putri yang istiqamah dalam menjalankan ketaatan ya Rabb zahiran wa batinah. Allahumma ya Allah, terutama Jogja kami ini amankan dari segala macam perkemaksiatan, amankan dari segala macam permasalahan, amankan dari segala macam bala dan musibah serta bencana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, kepadamulah kami titipkan semua ini dan kepadamulah kami pasrah, karena kami, bangsa kami, negeri kami, bumi pertiwi kami milikmu ya Allah. Engkau yang memilikinya, engkau yang menjadikannya, engkau pula yang akan merubahnya. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana wa hal Indonesia ila ahsanil hal. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana wa hal Indonesia ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana wa hal ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ahsanil hal. Ala hadhihi niyyah bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.